Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right. Halo Sobat Semanda, pernah dengar situs saudara kandung yang dulunya akur, tapi sekarang musuhan bertahun-tahun? Bukan sekedar ribut gara-gara rebutan remote TV, tapi beneran parah. Kita ngomongin soal Korea Utara dan Korea Selatan, dua saudara yang sampai sekarang masih tegang banget. Ceritanya kayak dua anak kembar yang dulunya bareng terus, tapi tiba-tiba orang tua mereka cerai dan mereka dibesarkan dengan aturan yang beda banget. Satu tinggal di rumah yang demokratis dan bebas, satu lagi tinggal di rumah yang peraturannya ketat dan gak boleh ngomong sembarangan. Sebelum kita ngomongin perang, kita harus tahu dulu sejarahnya. Korea itu negara yang punya sejarah panjang. Bahkan Korea sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kerajaan pertama semenanjung Korea, Gojoseon, konon sudah berdiri sejak 2333 sebelum Masehi. Tapi mari kita fokus dulu ke dinasti Joseon yang sudah bertahan lebih dari 500 tahun. Ini salah satu dinasti terlama di dunia. Selama masa ini, Korea membangun identitas nasional yang kuat dengan budaya Konfusianisme. Dinasti Joseon punya sumbangan besar untuk dunia. Raja Sejong yang memerintah sejak 1418 sampai 1450 menciptakan alfabet Hangul pada tahun 1443. Gak kayak aksara Tiongkok yang rumit, Hangul dirancang secara ilmiah supaya rakyat biasa bisa belajar baca tulis dengan mudah. Keren kan? UNESCO bahkan mengakui Hangul sebagai sistem penulisan paling efisien di dunia. Secara geografis, Korea berada di posisi strategis tapi berbahaya. Semenanjung Korea nempel sama daratan Asia dengan perbatasan utara ke Tiongkok dan Rusia. Sementara bagian selatan menghadap ke Jepang. Posisi geografis ini bikin Korea jadi rebutan negara-negara besar sepanjang sejarah. Selama ratusan tahun, Korea lebih dekat dengan Tiongkok. Dalam hubungan negara upeti, Korea tetap merdeka, tapi mengakui Tiongkok sebagai kakak yang lebih superior. Tapi, di akhir abad ke-19, Jepang mulai industrialisasi dan punya ambisi besar untuk menguasai Asia. Jepang mempunyai rencana geopolitik jangka panjang. Mereka melihat Korea sebagai jembatan daratan yang strategis untuk ekspansi ke Tiongkok dan Asia daratan. Di tahun 1895, Jepang menang perang lawan Tiongkok dan mulai ikut campur dalam politik Korea. Akhirnya, di tahun 1910, Jepang resmi mencaplok Korea sebagai bagian dari kekaisarannya. Penjajahan Jepang ini keras banget. Orang Korea dilarang pakai bahasa mereka sendiri dan dipaksa pakai nama Jepang. Dan juga banyak yang dikirim kerja paksa ke pabrik tambang. Sekitar 725.000 warga Korea dipaksa kerja di Jepang, Manchuria, dan Sakhalin. Secara sosial, penjajahan Jepang meninggalkan luka mendalam. Hampir 200.000 perempuan Korea dipaksa jadi comfort woman atau budak seks bagi tentara Jepang. Nah, sampai sekarang ini masih jadi isu sensitif antara Korea dan Jepang. Ekonomi Korea juga dikontrol ketat. Jepang mengembangkan industri berat di utara yang kaya tambang. Sementara di bagian selatan dijadikan lumbung pangan. Tanpa disadari, ini menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang nantinya memperparah perpecahan Korea. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua tahun 1945, Korea akhirnya bebas. Atau seharusnya begitu. Tapi saat itu Perang Dingin mulai memanas antara blok barat yang kapitalis dan blok timur yang komunis. Sebelum rakyat Korea bisa menentukan nasib mereka, dua negara super, Amerika Serikat dan Uni Soviet, datang dan bilang, "Santai, kita bantu urusin negara kalian dulu." Dua negara ini punya kepentingan geopolitik yang berbeda di semenanjung Korea. Mereka membagi Korea di garis lintang 38 derajat. Uni Soviet ngurus bagian utara, bagian Amerika ngurus bagian selatan. Pembagian ini dibuat terburu-buru, bahkan tanpa konsultasi dengan orang Korea. Di belakang layar mereka berebut pengaruh di Asia Timur. Secara geografis, pembagian ini bikin masalah besar. Bagian utara punya banyak sumber daya alam dan industri berat barisan Jepang, seperti tambang batu bara, biji besi, dan pabrik. Sementara bagian selatan lebih cocok untuk pertanian dengan daratan rendah yang subur. Korea Utara dapat pemimpin baru, Kim Il-sung, yang dulu adalah gerilyawan anti-Jepang yang punya dukungan Soviet. Sementara di Korea Selatan, Syngman-rhee, seorang nasionalis anti-komunis yang lama tinggal di Amerika, terpilih sebagai presiden pertama.
Kedua pemimpin ini punya visi berbeda soal masa depan Korea. Kim Il-sung menerapkan sistem komunis dengan ekonomi terpusat dan kolektivisme. Sementara Syngman Rhee menerapkan kapitalisme dan ekonomi pasar. Perbedaan ideologi ini semakin mempersulit reunifikasi. 25 Juni 1950, Kim Il-sung memutuskan untuk kalau cara terbaik buat nyatuin Korea itu adalah dengan cara perang. Dengan dukungan Soviet dan juga Tiongkok, dia ngirim 75.000 tentara untuk nyerang ke arah selatan. Dalam waktu 3 hari, ibu kota Korea atau Seoul itu jatuh ke dalam tangan Korea Utara. Pasukan Korea Selatan yang kurang terlatih hampir terpukul mundur sampai ke bagian ujung selatan atau ke bagian Busan. Area ini akhirnya membuat Amerika langsung panik dan minta buat PBB ini ikut turun tangan. Secara geografis, medan perang Korea penuh dengan tantangan. Ada pegunungan yang membentang dari utara sampai ke selatan, sungai-sungai yang besar, dan juga musim dingin yang ekstrim. Ini buat perang jadi sangat sulit bagi kedua belah pihak. Nah, pada September 1950, Jenderal MacArthur dari Amerika itu melakukan pendaratan amfibi ke Incheon, jauh di belakang garis Korea Utara. Nah, strategi geopolitik ini ngubah jalannya perang. Pasukan gabungan Amerika dan juga Korea Selatan akhirnya berhasil buat mukul balik Korea Utara sampai ke perbatasan Tiongkok. Tapi tiba-tiba Tiongkok khawatir sama Amerika karena mereka tuh terlalu dekat sama perbatasannya. Akhirnya mereka kirim sekitar 300.000 tentara untuk bantu Korea Utara. Perangnya itu jadi makin brutal. Dampak ekonominya luar biasa. Sekitar 70% infrastruktur industri Korea hancur, 1,5 juta rumah rusak, dan juga 5 juta orang itu jadi pengungsi. Secara sosial, perang ini memecah belah keluarga. Diperkirakan 10 juta orang itu terpisah dari keluarganya. Banyak yang sampai sekarang ini belum ketemu lagi sama orang tua atau sama saudaranya. Bayangin aja, ada orang tua yang belum pernah ketemu sama anaknya itu selama lebih dari 70 tahun. Setelah 3 tahun perang, dengan korban 3-4 juta korban, akhirnya 1953 mereka setuju buat lakuin gencatan senjata. Apakah damai? Enggak. Sampai sekarang ini belum ada perjanjian damai yang resmi. Yang ada cuma gencatan senjata yang terus-terus diperpanjang. Secara geografis, mereka membuat zona demilitarisasi atau DMZ selebar 4 km sepanjang garis lintang 38. Nah, ironisnya, zona tanpa militer ini malah jadi salah satu area paling militeristik di dunia dengan puluhan ribu tentara dari kedua sisi. Pasca perang, dua Korea mengambil jalur ekonomi yang sangat berbeda. Korea Utara menerapkan sistem ekonomi terpusat dengan kebijakan Juche atau kemandirian. Awalnya, mereka tumbuh lebih cepat daripada Korea Selatan berkat industrialisasi Soviet. Di sisi lain, Korea Selatan awalnya miskin dan bergantung pada bantuan asing. Tahun 1960, pendapatan per kapita mereka cuma sekitar $79. Mirip dengan negara termiskin di Afrika, tapi di bawah Presiden Park Chung-hee. 1961 sampai 1979, mereka memulai revolusi ekonomi. Korea Selatan mendorong ekspor dan mengembangkan sebuah konglomerat besar seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Hasilnya mencengkangkan. Dalam 50 tahun, mereka berubah dari negara miskin jadi ekonomi terbesar ke-10 di dunia dengan pendapatan per kapita lebih dari $30.000. Sementara itu, Korea Utara mulai tertinggal di tahun 1970. Ketika Uni Soviet bubar tahun 1991, bantuan ekonomi ke Korea Utara berhenti, ditambah dengan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Korea Utara mengalami kelaparan besar tahun 1994 sampai 1998 yang menewaskan sekitar 2-3 juta orang. Sekarang, perbedaan ekonomi mereka luar biasa. PDB Korea Selatan sekitar 50 kali lebih besar dari Korea Utara. Di malam hari dari satelit, Korea Selatan tampak terang benderang dengan lampu-lampu kota, sementara Korea Utara hampir seluruhnya gelap. Secara sosial, dua Korea sekarang seperti alien bagi satu sama lain. Di Korea Utara, masyarakat hidup di bawah sistem otoriter dengan kontrol ketat. Internet dibatasi, media dikendalikan negara, dan kritik terhadap pemerintah bisa berakibat fatal. Masyarakat Korea Utara diatur dalam Songbun,
Sistem kelas sosial berdasarkan loyalitas keluarga ke pemerintah. Status Songbun menentukan pendidikan, pekerjaan, bahkan jatah makanan seseorang. Sistem ini mempengaruhi sekitar 25 juta penduduk Korea Utara. Di Korea Selatan, masyarakat berkembang menjadi sangat modern dan demokratis. Mereka punya budaya pop yang mendunia lewat K-pop dan K-drama, yang disebut Hallyu atau gelombang Korea. Budaya kerja keras pali-pali membantu kemajuan teknologi dan ekonomi mereka. Meski begitu, Korea Selatan juga menghadapi masalah sosial seperti tingkat bunuh diri yang tinggi, persaingan pendidikan yang brutal, dan kesenjangan sosial. Tekanan untuk sukses sangat besar dalam masyarakat yang kompetitif ini. Sejak 2000, ada program pertemuan keluarga terpisah yang diselenggarakan secara sporadis. Ribuan orang tua Korea yang sudah lanjut usia bisa bertemu sebentar dengan saudara mereka di utara. Tapi pertemuan ini sangat terbatas. Biasanya hanya beberapa jam dan diawasi dengan sangat ketat. Bisakah Korea bersatu seperti Jerman lagi? Jawabannya kompleks. Ada beberapa tantangan besar. Pertama, kesenjangan ekonomi. Reunifikasi Jerman menelan biaya sekitar 2 triliun euro. Padahal, kesenjangan Jerman Timur dan Barat tidak separah Korea Utara dan Selatan. Ekonom memperkirakan, reunifikasi Korea bisa menelan biaya sampai 1-3 triliun dolar. Kedua, perbedaan sosial dan budaya. Setelah 70 tahun berpisah, dua Korea berkembang dengan bahasa, budaya, dan cara hidup yang berbeda. Bahkan, dan kosakata mereka sudah berbeda. Ketika pengungsi Korea Utara datang ke selatan, mereka sering mengalami kultur shock dan diskriminasi. Ketiga, kompleksitas geopolitik. Reunifikasi akan mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Timur, yang melibatkan kepentingan Tiongkok, Rusia, Amerika, dan Jepang. Tapi, ada harapan. Beberapa tahun terakhir, ada dialog antara pemimpin Korea Utara dan Selatan. Mungkin membutuhkan waktu, tapi bukan berarti mustahil. Mungkin saja, suatu hari nanti, saudara yang bermusuhan ini bisa berdamai dan kembali menjadi satu. Jadi, kisah Korea adalah pengingat bahwa konflik bukan hanya soal perang dan politik, tapi juga mempengaruhi jutaan kehidupan biasa, keluarga terpisah, ekonomi terganggu, dan masyarakat berubah selamanya. Meski begitu, budaya Korea, baik utara maupun selatan, tetap menjadi bagian penting dalam identitas mereka. Mereka masih merayakan festival yang sama seperti Seollal dan Chuseok, makan kimchi dan bibimbap. Meski dengan cara yang berbeda, Perang Korea mengajarkan kita bahwa kadang perpecahan yang awalnya sementara bisa bertahan selamanya jika dibiarkan terlalu lama. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton kami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru IPS di Semanda. Mungkin ini menjadi proyek terakhir kami yang bakal kami kumpulkan. Semoga semuanya sehat selalu dan sukses. Terima kasih.